Jadi, tadi yang menurut saya ini satu kebanggaan kalau toh memang nanti di dalam konferensi konsensus 2025 itu didominan oleh, pembicara dari Pi Network gitu. Nah di situ mudah-mudahan ya itu adalah satu kebanggaan untuk kita semua sebagai pioner. Namun kan di sini, belum terjadi, maka karena apa? Kalau asumsi saya memang di antaranya akan dibicarakan tentang Pi Network dan ekosistemnya, kemudian apa tentang pengembangan daripada Pi Network sendiri. Namun di sini juga kan, bukan hanya satu sebagai pembicara yang apa namanya itu, diundang, apakah dia akan berkiblat kepada Nicholas atau tidak? Nah, seperti itu yang ingin saya tanyakan. Ya, tapi mudah-mudahan kalau memang nanti didominasi oleh Nicholas Kokalis ya alhamdulillah, begitu, Pak. Iya, betul, Mas Rin. Harapan kita semua para pionir seluruh dunia, owner Pi Network Pak Nicholas sendiri mendominasi dan tentunya DAPP 100 dan harapannya juga nilai juga akan disampaikan seperti itu. Tidak ada lain yang diharapkan oleh para pionir, termasuk diri saya pribadi, Om Asrin. Iya, di Dan sini mungkin juga ada Pak Ridwan, mungkin beliau juga, tahu ya, artinya akan memberikan satu asumsi ataupun mungkin pandangan-pandangan tentang, eee, konsensus ataupun konferensi 2025 Toronto. Beliau mungkin, bisa ya memberikan satu apa sih, pandangan, asumsi atau mungkin prediksi. Seperti itu Pak Ridwan, mudah-mudahan, bisa menjadi satu pencerahan untuk kita dan imun untuk kita semua. Baik, ya Allah, terima kasih Pak Asrin atas waktunya. Tadi saya lagi dengerin Pak Ade Prayit menyampaikan soal konsensus, tapi malah larinya kemana-mana, meskipun sedikit agak nyambung masalah Nesara-Gesara, kemudian dia bicara masalah CBDC, dia bicara masalah pemadaman listrik, itu kaitannya dengan the world research aslinya, ya. Tapi itu jauh dari bab topik tentang pertemuan di Toronto besok ini. Kalau boleh saya izinkan waktu, mungkin beberapa menit ke depan, saya sedikit mengulas tentang agenda pertemuan konsensus di Toronto besok tanggal 14 sampai 16 Mei. Ya, ini betul-betul akan menjadi sebuah momentum penting bagi, nah, catatannya ini ya, yang perlu digarisbawahi. Kita tidak hanya berbicara mengenai bab tentang Pi Network saja di Toronto besok ini, Pak. Kalaupun Nicholas juga terundang dan dia akan menjadi narasumber di antara narasumber yang lain, itu memang ada dalam schedule agenda mereka. Tapi di sini momennya kolektif. Ada beberapa hal yang nanti akan dibicarakan di sana, baik tentang industri kripto secara umum, kemudian bagaimana tentang blockchain. Kita asumsi blockchain ini selama ini mungkin yang baru-baru mengetahui kaitannya hanya dengan kripto, Pak ya. Tapi sebenarnya blockchain ini tidak hanya berbicara tentang cryptocurrency. Jadi blockchain itu sebuah sistem yang nanti akan digunakan secara global untuk melakukan pencatatan apapun, birokrasi, surat, dan yang lain-lainnya. Yang selama ini kita tahu pencatatan itu masih sifatnya sentralisasi. Artinya meskipun kita menggunakan internet masih di jaringan web 2.0, jangan dikira bahwa data kita yang ada di Google Cloud atau di server-server mana itu tidak bisa mereka bedah, tidak bisa mereka lihat, tidak bisa mereka gunakan. Itu masih bisa digunakan karena mereka jaringannya masih belum betul-betul kuat. Nyatanya saja kasus-kasus dunia terkait dengan
Istana Presiden, kemudian White House, ya, kemudian World Bank, dan perbankan-perbankan yang lainnya yang disusupi dan bisa dimasuki oleh hacker, itu terbukti bahwa sistem keamanan dari Web 2.0 itu masih lemah. Itu nanti kaitannya dengan blockchain adalah sebuah tatanan kekuatan yang tidak bisa lagi kita merubah, mengedit, menghapus, atau bahkan seorang hacker yang handal pun sulit dia untuk bisa masuk ke dalam celah-celah di mana di situ harus ada semacam verifikasi oleh node-node yang sudah terhubung satu sama lain di dalam blockchain. Jadi ada perizinannya secara tidak langsung seperti itu. Ketika mereka akan melakukan yang ilegal, itu pasti tertolak. Itu bicara tentang sistem blockchain. Detailnya itu sangat rumit sekali secara teknis. Ya. Kemudian di samping tentang kripto secara umum, blockchain, juga tentang Web3 itu sendiri, Pak. Nah, Web3 secara global itu nanti memang ada sebuah peralihan dari Web 2.0 ke Web3. Nah, Web3 banyak mungkin di antara rekan-rekan yang pernah mendengar informasi seolah-olah Web3 itu tidak hanya Pi Network yang memiliki Web3 itu sudah pernah dimunculkan, sudah pernah digunakan. Nah, memang betul kalau bicara cara itu. Namun, Web 3.0 yang digagas, yang dibuat oleh Nicholas, itu berdasarkan jaringan blockchain yang ada di dalam konsensus protokol sistem. Ya, punyanya Stellar. Nah, ini yang membedakan antara Web3 yang sebelumnya dengan Web3 yang nanti akan digunakan secara global. Jadi jangan terkecoh kalau ada informasi-informasi dari YouTube atau dari sharingan yang lain. Ini harus saya meluruskan, termasuk tadi penjelasan dari Pak Diprayit, supaya tidak rekan-rekan ini rancu dalam memahami apa yang akan dibicarakan di konsensus tanggal 14, 3 hari ya, selama tanggal 14 sampai 16 Mei. Nah, ini acara ini betul-betul sangat luar biasa karena akan menghadirkan 120 lebih perwakilan dari negara-negara dunia, pemimpin-pemimpin industri, ya, itu juga tergabung dalam perusahaan-perusahaan besar, termasuk pengembang, pengembang ini sebagai pengembang aplikasi atau pengembang web, pengembang dan yang lain-lainnya, kemudian juga investor terutama. Nah, di samping mereka-mereka itu yang terundang yang akan hadir, juga ada tokoh-tokoh dari yang kelas dunia maupun perwakilan dari negara-negara itu sebagai pembuat kebijakan, regulasi. Nah, ini menarik kalau kita nanti akan masuk ke bab mengenai pembuat kebijakan. Apakah pembuat kebijakan ini juga mereka nantinya juga menguasai sebagaimana PBB atau World Trade Center, World Bank atau yang lainnya. Ini beda lagi. Pembuat kebijakan itu yang bagaimana nantinya yang akan diberlakukan di dalam sebuah global financial system yang merubah segala tatanan dari regulasi lama menjadi regulasi baru yang pencatatannya secara konvensional menjadi catatan digital. Nah, itu mereka nanti akan berkolaborasi di sana. Berbagai topik banyak nanti akan disampaikan, termasuk aset-aset digital, termasuk NFT, ya, kemudian desentralisasi finansial atau DeFi atau DeFi biasanya kita gunakan,
Nah, itu nanti itu akan dibicarakan di sana, Pak, tentang inovasi teknologi terbaru juga dengan produk-produk yang nantinya akan menjadi konsumsi publik seluruh dunia. Ini harus ada aturannya. Kenapa itu harus dibicarakan juga? Karena contoh lah yang kita ketahui sekarang, mobil-mobil yang terbaru ini kan dengan menggunakan autopilot, ya, tanpa kemudi, kita menentukan koordinat titik tujuan aja, mobil itu tanpa driver, tanpa supir bisa nyampe tujuan dengan aman. Bahkan kalaupun ada pengemudinya di dalam, pengemudinya itu tidur, kalau kita mengaktifkan autopilot, itu dia bisa minggir sendiri, bisa berhenti sendiri, semacamnya sudahlah. Itu kalau kita bicara tentang teknologi otomotif. Belum lagi ada device-device atau perangkat-perangkat rumah tangga yang bakal menggunakan dengan sistem digital, itu semuanya terkait dengan jaringan internet. Nah, jaringan internet yang sekarang kita gunakan itu masih jaringan web 2.0, ya, dan masih banyak keterbatasan kalau mereka itu digunakan di dalam perangkat-perangkat digital ke depan. Kita ketahui aja barusan Bunda Noni kesulitan untuk online, jaringannya terhambat, suaranya nggak keluar, bla 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 bla. Apalagi ketika kita mungkin lagi enak-enak pacaran, kita di jalan ketemu blank spot, ya kan? Waduh, marah-marah deh kita. Lu gimana sih? Gue lagi ngomong nggak didengerin nggak ini? Kacau. Itu baru, iya. Itu baru kita masih berkomunikasi lewat handphone. Apalagi kalau kita menggunakan perangkat-perangkat otomotif, pesawat yang bisa terbang, mobil bisa terbang, bisa ke laut, amfibi segala macam. Itu harus dukungan jaringan yang luar biasa. Ini nanti akan dibicarakan di sana. Aturan mainnya bagaimana, siapa yang akan bertanggung jawab, bagaimana penerapannya di setiap negara-negara. Nah, jadi banyak yang menyampaikan informasi tentang pertemuan di Toronto ke depan ini. Hanya waktu 3 hari sebetulnya itu kurang. Tidak cukup untuk membicarakan hal yang kompleks, ya, terkait dengan sebuah perubahan di dalam tatanan dunia baru ini. Ini jujur mohon maaf ya, saya menyampaikan bukan berdasarkan asumsi saya, tapi berdasarkan beberapa referensi yang mungkin bapak-bapak, ibu-ibu bisa dapatkan dengan browsing, mungkin dari media punya CoinDesk sendiri, ya. Itu saya baca di situ agenda mereka bagaimana secara detail, ada diskusi-diskusi di situ. Kemudian dari MTCCC itu juga tentang Metro Toronto Convention Center, itu juga dia medianya juga memberitakan isi dari agenda mereka. Kemudian dari Joint Investor Stone Consensus 2025, itu singkatannya INF Stones, ya. Itu logo dia punya medianya IFS. Kemudian dari Unilever juga pun ada, dia membahas tentang produk-produk yang mungkin akan mereka ikutkan di dalam sebuah konferensi di sana, karena Unilever kita tahu dia sebuah perusahaan dunia yang sudah menguasai seluruh pasar di seluruh dunia, itu mereka akan hadir di sana. Kemudian juga dari U Toronto, ini dari University of Toronto Entrepreneurship. Jadi dari penyedia tempat itu pun dia juga mengumumkan, dia juga memberikan informasi-informasi. Nah, ini banyak referensi yang saya dapatkan dari media-media itu, sehingga saya sedikit banyak bisa menyampaikan secara faktual data, bukan hanya sekedar asumsi atau pengembangan dari pemahaman saya saja, tidak, ya. Itu
terkait mengenai agenda di Toronto ke depan secara umum, secara global. Lalu apa kaitannya nanti dengan Nicholas, kaitannya dengan apa namanya Pi Network sendiri yang diusung oleh Nicholas, itu ada kaitannya. Tapi bukan sebagaimana yang tadi dijelaskan oleh Pak Deprayit, itu terlalu berani dia untuk langsung membuat statement ya, bukan analisa lagi itu sudah bentuknya statement. Meskipun arahnya memang akan ke sana, tapi bukan berarti itu sebuah apa namanya data faktual yang pasti akan terjadi, belum tentu. Ya, analisisnya begini, memang ini akan membawa sebuah potensi ya, pertemuan di Toronto ini potensinya memang berdampak positif bagi pasar kripto secara umum. Kita bicaranya ini aja dulu, karena di situ akan banyak pakar-pakar atau justru pemilik dari perusahaan-perusahaan kripto macam Vitalik Buterin punyanya Ethereum, kemudian Zeus punyanya ICE, ya, kemudian Elon Musk juga dia mungkin bakal akan hadir di sana karena dia punya kepentingan tentang bagaimana penggunaan Doge atau Doge yang selama ini sudah diakuisisi dia, sahamnya, koinnya hingga lebih dari 60%, yang tadinya cuma 50%. Saya baca media baru, informasi baru itu sampai 60% dia pegang koin Doge yang tersisa. Nah, ini semacam sudah ada akuisisi dari pemilikan Doge ke Nicholas, ke siapa? Elon Musk. Apa asumsinya Elon Musk? Dulu kita pernah dengar bahwa Elon Musk akan memberlakukan pembayaran dengan Doge untuk touring ke luar angkasa, digadang-gadang ke Mars, ya, wallahu alam. Tapi itu menjadi pemicu bahwa akhirnya banyak orang-orang yang tadinya tidak menambang atau tidak membeli koin Doge, akhirnya banyak sekarang mereka berinvestasi ke Doge. Nilainya pun sekarang sudah semakin naik. Nah, jadi yang hadir di sana, Bapak-bapak, Ibu-ibu, itu tidak hanya orang-orang yang terkait dengan masalah kripto. Kebijakan-kebijakan regulasi pun di situ, ahli hukum pun itu nanti akan hadir di sana. Di antaranya anaknya si siapa? Donald Trump sendiri, itu nanti dia akan hadir di sana. Kemudian siapa anaknya Donald Trump itu siapa namanya? Ada yang kenal nggak? Ada yang pernah kenalan belum? Yang Eric Trump kah? Ya, Eric Trump, betul. Eric Trump. Kemarin sempat teleponan dengan saya. Oh iya. Cuma jaringannya parah. Betul, bagus deh Bun. Berarti udah dekat hubungannya. Tinggal suruh kirim rekening aja. Saya kirim rekening, katanya sabar Miss, nanti saya kirim Miss. Kata sudah beleng-beleng. Ya, itu mungkin sekilas ya. Saya belum bicara tentang kaitannya dengan Nicholas atau dengan Pi Network. Miss dari saya, monggo minta maaf sebelumnya. Silakan kembali ke Bunda Noni dulu, Bun. Oke, thank you. Terima kasih banyak, Mr. Ridwan, ya, bapak-bapak, bunda-bunda yang sudah hadir kembali, ya.